Sekarang tentang sabar ya. Hamdan wa syukranillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, amma ba'du. Sifat mulia yang selanjutnya adalah as-sabru atau sabar. Telah berkata Imam Ar-Raghib, sabar itu adalah menahan diri ketika berada dalam keadaan sempit. Dan sabar itu menahan diri sesuai dengan tuntutan akal dan agama atau syarak, atau menahan diri dari apa-apa yang keduanya menuntut untuk menahan diri darinya. Maka sabar itu merupakan lapat lapan umum dan beda-beda penyebutannya, tergantung perbedaan keadaan. Jika menahan diri ketika terkena musibah dinamakan sabar, bukan yang lainnya. Kebalikannya adalah putus asa. Jika dalam peperangan, sabar itu dinamakan keberanian, syaja'ah, dan kebalikannya penakut. Jika ketika ditimpa sesuatu yang memuakkan, yang tidak sesuai dengan keinginan, dinamakan lapang dada. Dan kebalikannya adalah risau. Risau itu apa?
tidak menerima gitu ya. Dan jika menahan ucapan dinamakan menjaga rahasia. Ketika Arapli menerima rahasia tentang pribadi Yosef pernah curhat ke Arapli, maka Arapli harus bersabar untuk menjaga rahasia itu. Jangan diberitakan kepada Faiz dan lain sebagainya. Itu yang dikutip oleh Ustadz Hamdan dari kitab Imam Ar-Raghib Al-Mu'jam Al-Fad Mufradat Al-Fadil Quran. Imam Al-Ghazali mengatakan sabar adalah ungkapan tentang lebih kuat dorongan agama dalam melawan dorongan hawa nafsu. Jadi lebih mengikuti agama dibandingkan hawa nafsu. Ada beberapa ayat yang dikutip oleh Ustadz Hamdan tentang kesabaran. Pertama, surat As-Sajdah ayat 24. Yang kedua, An-Nahl ayat 96. Ketiga, Al-Qasas ayat 54. Keempat, Az-Zumar ayat 10. Kelima, Al-Anfal ayat 46. Kata Ustaz Hamdan yang keenam, dan Allah mengumpulkan bagi mereka antara beberapa urusan yang tidak dikumpulkan urusan-urusan tersebut untuk yang lain. Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Di antaranya di situ ada ungkapan kalau menerima musibah kita harus berdoa dengan ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Doa itu bukan hanya ketika ada yang meninggal ya, termasuk ketika terkena musibah yang lain. Kemudian dorongan agama dengan disandarkan kepada dorongan hawa nafsu, maka akan terjadi 3 keadaan. Keadaan pertama, dikalahkannya dorongan hawa nafsu sehingga tidak mempunyai kekuatan lagi untuk menentang dan akan sampai padanya dengan tetap sabar. Yang kedua, keadaan di mana menangnya dorongan hawa nafsu dan gugur secara keseluruhan segenap penentangan dorongan agama. Jadi agama melawan nafsu ada 2 kemungkinan. Bisa agama yang menang, bisa juga yang menang itu adalah hawa nafsunya. Yang ketiga, peperangan silih berganti antara 2 kekuatan. Terkadang dimenangkan oleh dorongan agama, terkadang dimenangkan oleh dorongan hawa nafsu. Jadi kalau yang pertama agama yang menang, yang kedua nafsu yang menang, yang ketiga silih berganti. Kadang nafsu yang menang, kadang agama yang menang. Yang terbaik di antara 3 itu yang mana? Yang pertama. Itu yang harus senantiasa kita upayakan.
Kita datang ke masjid setiap subuh perlu kesabaran. Kalau tidak sabar tidak akan datang. Sahur jam 3, setengah 4, jam 4 sudah beres. Maunya apa? Tidur lagi. Betul ya? Jam 4 ada waktu tidur lagi. Atau setengah 5 adzan subuh teh hese udang. Ka masjid teh kaburangan deui. Perlu kesabaran untuk menahan ngantuk. Jangan tidur lagi. Tunggu sampai adzan subuh, cepat-cepat ke masjid. Kalau tanpa kesabaran kita tidak akan sukses. Harus ada pengorbanan, harus ada kerja keras. Tidak bisa sahayuna, tidak bisa. Kemudian Ustadz Hamdan menuliskan, sesungguhnya apa yang menimpa seorang hamba dalam kehidupan tidak kosong dari dua perkara. Yang pertama, yang sesuai dengan hawa nafsu. Yang kedua, yang tidak sesuai dengan hawa nafsu. Kalau dikasih uang 1 miliar, Akyas dikasih uang 1 miliar, ujian bukan? Orang dikasih uang 1 miliar, ujian bukan? Ujian yang sesuai dengan hawa nafsu. Ujian untuk apa? Untuk bersyukur atau tidak? Sebaliknya, orang hilang uang, tadi dikasih uang, ini hilang uang. Ujian bukan? Sama ujian. Kalau yang pertama ujian agar sabar. Kalau yang kedua, yang pertama ujian agar syukur, yang kedua ujian agar tetap sabar. Ada beberapa ayat yang dikutip oleh Ustadz Hamdan, di antaranya Al-Munafikun ayat 9, An-Nur ayat 37. Sebuah hadis dalam riwayat Bukhari dan lainnya. Fitnatur rajuli, fitnah di sini adalah ujian. Ujian seorang itu fi ahlihi, ada di keluarganya, wa malihi, ada di hartanya, wa waladihi, ada di anaknya, wa jarihi, kadang ujian datang dari tetangga. Tukaffiruhas shalah, akan dihapus dengan sholat. Was-shadaqah, dengan sedekah. Wal amru bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, memerintah pada kebaikan. Wan nahyu anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Kalau tidak sabar, tidak bisa kita melaksanakan itu semua. Itu macam yang pertama, ujian yang sesuai dengan nafsu. Macam yang kedua, ada ujian yang tidak sesuai dengan hawa nafsu.
ada beberapa bagian. Pertama, yang ada kaitannya dengan pilihannya. Ada yang sabar dalam ketaatan, sabar dalam kemaksiatan. Kalau sabar dalam ketaatan apa? Tetap melaksanakan ibadah. Kalau sabar dari kemaksiatan apa? Sabar untuk menjauhi. Yang ketiga, yang tidak ada kaitannya dengan hal tersebut. Ada beberapa ayat yang dikutip oleh Ustaz Hamdan. Al-Muzammil ayat 10, Al-Hijr 9799, Al-Ahzab ayat 48, An-Nahl ayat 126. Dan beberapa hadis dikutip pula oleh Ustaz Hamdan dalam bukunya Tahzibul Akhlaq. Selain sabar dalam taat dan sabar dalam menjauhi maksiat, yang selanjutnya adalah sabar dalam menghadapi musibah. Contohnya musibah apa? Musibah apa saja. Inilah di antara bukti atau contoh-contoh sabar. Sabar itu kalau digambarkan cahaya seperti matahari ya. Matahari itu punya cahaya sendiri, beda dengan bulan. Kalau bulan cahayanya pantulan dari matahari. Makanya orang yang sabar itu akan bisa bertahan dalam kebaikan dan bisa jauh dari dosa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar. Harus memaksakan diri ya. Salat subuh di masjid paksakeun. Mun teu dipaksakeun mah moal bikin ka kiamat oge. Kemudian mengaji paksakeun. Teu dipaksakeun mah moal ngaji-ngaji. Karena ikhlas itu memaksakan, tapi memaksakannya karena Allah. Demikian aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.